Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Len Java di segmen ngopi bareng. Nah, kali ini kita ngopi bareng sama Mas Sulis dari channel Ngluyur Bengi. Ya Mas Sulis? Iya. Nah, sampai nih channelnya tentang apa aja nih? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Len Java ya. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Yang jelas arti Ngluyur Bengi itu kan tentang dunia malam itu tadi ya, aktivitas malam. Tapi juga banyak yang siang juga ya, waktu siang juga saya ikut juga. Kalau akhir-akhir ini saat ini ya tentang itu spiritual tentang apa ya, paranormal. Oh, intinya pokok hal gaib. Nah, gaib lah gitu ya. Untuk pengalaman pertama Anda dalam bidang gaib itu, dalam bidang membuat konten itu apa? Pengalaman yang paling, kan pengalaman yang buruk lah. Pengalaman buruk, nanti ada pengalaman baik gitu. Kendala yang buruk itu saya rasa belum ada ya, insya Allah. Mudah-mudahan jangan ada kan, mudah-mudahan belum, insya Allah. Efeknya itu. Oh, kalau efek-efeknya efek dari tapi emang lah kita berkecimpung dengan dunia seperti itu ya, dunia spiritual, dunia gaib ya pasti efeknya tentang serangan-serangan gaib. Tapi alhamdulillah atas perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa itu bisa diatasi. Kalau untuk pengalaman baik, hal positif, hal baik yang didapatkan dari menelusuri, banyak lah Mas. Kalau itu banyak lah. Contohnya ada contoh kecil. Kita kan yang terutama meningkatkan apa ya, keimanan kita atas kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa itu menciptakan segala bentuk rupa makhluk dan banyak kehidupan di alam ini. Itu yang kedua, meningkatkan rasa syukur saya terutama atas kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga bisa mengenal sejarah-sejarah yang itu. Kita bisa mengerti sejarah, yang bisa menyampaikan sejarah dan bisa merawat sejarah. Nah, Mas Sulis, ini ada yang saya ingin tanyakan lagi ya. Sampai ini kan kontennya tentang mengulas sejarah. Contoh kecil lah sejarah yang terkuak dari konten sampai ini bu. Ya sebenarnya itu yang belum masyarakat awam tahu. Bukan begituan ya mengungkap, karena saya juga bukan ahli sejarah, bukan apa ya. Saya hanya menggali sejarah itu dari makhluk-makhluk itu ya. Dan makhluk-makhluk itu bisa dipercayai, bisa tidak. Itu yang hanya gimana ya? Hanya bukan buat patokan ya, hanya buat apa ya, refreshing saja. Yang kayak kemarin itu, tapi belum tayang di channel kita, itu ada sebuah simpang siurnya masyarakat sekitar itu bilangnya makam. Tapi ternyata waktu kita gali, waktu kita sempat mediumisasi, sebenarnya bukan ya, itu kan kontennya itu uji nyali. Terus yang uji nyali itu kerasukan ngomong bahwa itu sebenarnya bukan makam, tapi ternyata kejelasan pemakom. Dan pesan baiknya itu intinya bahwa di situ itu makhluk-makhluk astralnya tidak suka dengan kedatangan orang yang meminta-minta di situ. Dan pesan yang paling apa ya buat kita patokan juga, bahwa makhluk sejenis jin itu tidak bisa mengabulkan apa permintaan kita. Itulah yang gimana, yang menurut saya itu unik dan apa, ini kesan penting lah ya, kesan ya seperti itu. Berarti saat durungnya ini banyak orang-orang yang datang ke situ, banyak tentang itu. Enggak, ya kata masyarakat sekitar banyak
banyak lah yang ke situ, entah itu tujuannya nggak apa kan, kita sebagai manusia kan nggak tahu kan lain batinnya sesama manusia kan nggak tahu. Jadi ternyata banyak yang ke situ, entah itu apa kan, katanya apa dulu di situ tuh ada padepokan ya, terus itu makamnya yang pendiri padepokan, ternyata bukan. Saat Mas Sulis itu mengeksplor suatu tempat itu, Mas Sulis nggak dapat serangan apa gitu? Pasti lah Mas, pasti ya. Kadang kan ada yang tidak senang, ada yang tidak suka kalau di situ mau diungkap atau nggak senang dengan kedatangan atau kegaduhan kita, energi kita kan pasti berbenturan. Pastilah Mas. Bahkan yang kemarin yang itu si peserta sempat muntah darah juga, muntah darah itu dapat serangan juga kan, karena si peserta itu waktu kerusuhan untuk dia itu untuk menerangkan itu bahwa di situ bukan tempat seperti itu, terus akhirnya makhluk yang lain mungkin kurang terima, terus akhirnya cuma benturan seperti itu. Pasti gitu. Berarti selama konten-konten eksplor tempat itu pasti resiko, pasti ada resiko, tapi kita percaya bahwa manusia itu sejatinya kan nggak punya apa-apa. Kita percaya atas kuasa Allah, atas kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting kita berangkat berdoa, memohon perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa, insya Allah kita akan selamat. Itu saja yang saya yakini. Amin. Nah, untuk teman-teman yang menonton channel ini, jangan mudah percaya dengan bisikan jin ya. Pertebal iman kita seperti yang dibicarakan Mas Sulis tadi. Paling utama ya. Nah, Mas Sulis, monggo anten nopo pesannya, pesan-pesan untuk teman-teman, pesan-pesan buat teman-teman ya, hati-hatilah dimanapun kalian berada, itu pasti kita terus diintai sama jin-jin setan lah, jin-jin iblis lah. Dan pesannya lagi ini, jangan semua disangkut pautkan dengan jin atau setan. Misalkan di sini ada sering kecelakaan seperti itu, jangan dulu salahkan setan. Iya, setannya dulu ya. Salahkan jinnya dulu. Kita udah benerkah untuk apa melintasi itu? Contohnya misal kita mau keluar rumah baca doa enggak, waktu naik kendaraan baca doa enggak, itulah itu yang perlu diingat sama manusianya itu. Jadi jangan selalu dipermasalahkan jinnya. Jangan anggap sesuatu itu ada jinnya. Ya, itu. Mas Sulis, untuk pengalaman gaib pertama dari Mas Sulis apa? Pengalaman gaib, ya, ini saya punya cerita dan insya Allah ini kenyataan yang saya alami waktu perjalanan spiritual ya. Yang saya alami itu di saat saya setelah lulus mengikuti salah satu perguruan pencak silat. Ya. Di situ dalam perguruan pencak silat itu kan ada apa itu, sebuah amal-amalan lah, amal-amalan kerohanian buat bekal kita di dunia maupun di akhirat kan. Itu waktu jalan itu, setelah saya dinyatakan lulus, selang 2 hari saya merasakan ya, atau apa, lakoni koyo apa mas, nek ngarani mungkin koyo Rogo Sukmo, ajarannya kayak Rogo Sukmo, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Karena di saat itu saya tidur kan, baca doa tidur terus baca Al-Fatihah, saya agak niat untuk melakukan itu, untuk tidak, saya secara spontan saya bisa melihat diri saya sendiri. Ya. Terus saya dituntun lah ya. Ada seorang berjubah putih seperti kakek-kakek, terus diajak naik kuda ya, terus langsung diarahkan ke sebuah bangunan hotel. Ini masih ingat saya, hotelnya masih ingat. Di sebuah bangunan hotel, dia sebutkan hotelnya di mana. Di situ saya disuruh sama beliau itu, disuruh menghajar semua isi dalam ruangan hotel itu, bangunan itu. Sama apa kayak aku itu kan? Sama itu yang kamu dapat tadi kan? Ya itu udah kan, alhamdulillah. Padahal saya belum hafal, tapi dalam anu itu udah hafal saya.
dalam hati spontan kan dalam hati, dalam itu yang saya sejak perjalanan spiritual yang saya lakoni itu saya sudah hafal. Terus saya itu kan datang lagi perang semua perang. Itu perangnya itu sesama manusia, bukan sama makhluk halus. Sama makhluk halus. Dia kan tujuannya kan maksudnya makhluk halus kan. Wujudnya. Iya, wujudnya ya banyak lah seperti apa itu kuntilanak yang dibilang kuntilanak lah, pocong itu banyak. Setiap ruangan saya buka ada. Itu saya gini gerak saya kayak gini, lempar semua, terus di situ udah hilang kan, udah hilang, terus keluar lah di luar bangunan itu ada pohon kayak beringin pohon besar, besar. Di situ ada sosok. Kalau di masyarakat mungkin sosok genderuwo ya, tinggi pohon besar sampai besarnya itu sampai tingginya pohon itu, ya. Terus rambutnya itu panjang. Itu sempat itu yang saya amalkan tadi kan, doa yang apa saya dapat tadi, saya praktekkan. Tapi anehnya kan tidak mempan. Iya. Tidak mempan. Terus kakek itu bilang ini belum saatnya. Saya diajak pulang. Tapi sebelum diajak pulang itu sempat dicambuk sama rambutnya saya. Sama rambutnya si kakek. Bukan sama rambutnya si dulu itu. Nah, ternyata kenapa doa itu tadi tidak mengenai dia sebelum saya menghadapi dia itu, waktu saya melihat ya, itu saya sudah ngedompet. Saya sudah punya pikiran prasangka saya akan kalah gitu. Kalah ya, saya mati. Mental ini ya itu yang kendala saya ternyata itu. Jadi ibu ini pesan juga, sebelum kita bertindak kan, jangan berprasangka buruk dulu. Kita harus yakin dengan atas kuasa Allah. Itu saja. Dan anehnya Mas, waktu saya kembali itu langsung kembali aja ke badan. Saya bangun, sini merah, bekas cambukan itu. Kemungkinan ya, sini merah. Perlihan saya ngaca kan merah di sini. Itu sampai 1 minggu. Setelah itu saya sakit 3 hari, kalau pada 2 hari 3 hari sih. Tapi setelah mimpi itu Mas Sulis dimimpiin lagi enggak? Apa ya, sudah ya terus itu pengalaman pertama yang ya mungkin tidak saya lupakan juga kan. Pengalaman pertama. Terus hal-hal yang Mas Sulis dapat lah, seperti apa gitu, keres apa gitu selama explore suatu tempat gaib itu apa? Ya ada ya beberapa, walaupun nggak banyak. Itu saya tidak meminta ya, jelas saya tidak. Cuma ada yang dikasihkan. Nah, ibarat kalau dikasihkan masa nggak diterima kan? Iya. Kalau nolak kan. Ini sebuah. Contohnya Mas, ada nggak Mas? Ini di video juga ada. Ini apa Mas ini? Ini sini saya buka Mas. Coba Mas buka. Saya kurang paham juga Mas ya, karena saya kurang begitu paham juga pusaka. Ini dilihat sekilas yang kayak keris gitu, kayak kayu. Kayak kayu ya. Kayak kayu. Cuma ini besi Mas. Besi. Mas. Berapa ribu tahun ini Mas? Ya mungkin gak ribuan lah Mas, mungkin ratusan ya. Zaman kerajaan. Nah ini kan walaupun ini didatangkan sama alam gaib, bukan berarti ini yang membuat jin, yang membuat tetap manusia, salah satu manusia. Terus entah zaman kapan ya, zaman kerajaan atau zaman apa, terus akhirnya mungkin punya ketertarikan jin-jin itu, jadi ini dibawalah ke alam jin. Atau mungkin dulunya waktu pembuatan ini si pembuatnya mungkin ritual dulu untuk mungkin itu. Jadi kan doa-doa itu bisa membangunkan energi kan, bisa menciptakan energi yang sangat dahsyat. Asal kita yakin atas kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti ini Mas. Tombak ya ini? Iya, tombak. Seperti ini. Ada lagi ya Mas? Ada. Sempat dulu Mas ya. Sempat dulu itu mimpi disuruh perang
sama kayak cahaya gitu ya, kayak cahaya, dua cahaya, tapi bisa ngomong. Katanya kalau bisa kalah dia itu mau saya bawa. Cahaya itu ternyata kalah. Terus waktu wujud itu seperti keris dua, tepat di belakang rumah saya ini. Tapi saya tidak tertarik. Saya kan karena udah di depannya aja udah minta kayak gitu kan. Ya enggak, saya enggak. Ini salah satunya ini. Kalau bukan apa Mas ya. Kalau ini tombak juga, tapi ini bukan apa ya, bukan saya dapat sendiri, ini warisan. Oh, warisan. Ya, warisan salah satu leluhur spiritual juga. Kenapa Mas kok sampean balut sama kain hijau? Sayang aja Mas, nanti kalau kena debu kan. Oh, bukan maksud saya kira ada enggak lah apa-apanya. Saya kesampaikan dulu soal apa yang namanya udah mau apa yang ya, kami itu emang saya suka sejarah Mas ya. Saya rawat aja lah, karena menurut saya ini sebuah peninggalan nenek moyang yang bersejarah. Jadi kalau bisa jangan dilupakan lah sejarah ini. Ini ada namanya enggak? Tombak apa itu? Saya nggak tahu, saya namanya tombak saya. Tombak saya. Bukan tombak apa enggak tahu. Jenisnya apa enggak tahu. Ini medas Sudah nggak bisa dicabut. Sudah tua. Bukan udah tua, mungkin ini sudah terlalu rapat saya. Iya. Ini aneh Mas, ini aneh. Itu sempat hilang waktu dibawa temen kan. Iya. Selangnya sekitaran 15 tahun mungkin kembali lagi, mimpi tapi 15 tahun baru kembali lagi. Ya maksudnya itu baru ketemu lagi saya. Baru ketemu lagi. Ketemu dimiliki sama seseorang. Ya. Ini kelihatannya udah dulunya udah makan korban lah ini. Kan ada hitam-hitamnya ini. Hitam-hitam apa sih? Ini walaupun dibersihin gak hilang-hilang Mas ini. Itu apa Mas itu? Ini kemungkinan darah Mas. Darah. Iya, dulu sempat kena darah mungkin, terus ini nggak bisa hilang-hilang. Ini hanya cuma sini Mas, ini pinggirnya sini. Ini masih tajam, soalnya masih terawat. Ini turun temurun kelihatannya Mas. Jadi nggak sempat dibawa lama, tapi turun temurun. Dulu sempat sih dihibai seseorang kan, waktu saya apa itu pengobatan kan. Ya. Terus orang itu ngomong kalau saya bilang ini apa punya sesuatu kan, beliau bilang bahwa mempunyai 2 pusaka garis kan, itu katanya apa itu warisan. Dihibahkan ke saya kan 2, anehnya 1 hilang. Iya, cuma tinggal apa rangka sama gagangnya aja. Kerisnya itu hilang. Kerisnya itu hilang. Nah guys, anehnya ya di rumahnya Mas Sulis itu ada rak. Biasanya kan rak-rakan itu kan diisi dengan bunga. Kalau di rumahnya Mas Sulis enggak, diisi dengan keris. Itu. Nah itu. Mas Sulis, itu dari mana ya? Keris-keris itu semua berasal. Itu yang apa? Iya dapat dari ekspor itu. Itu kalau itu rangkanya itu yang buat temen. Rangkanya saya, ya saya suruh. Katanya nggak bisa, saya suruh, saya paksa. Itu banyak manual Mas, cuma sama gereja aja. Ya, saya suruh. Aslinya kan dapatnya kan nggak Mas, nggak seperti langsung ada enggak. Jadi bentuk ini bisa saya ambil ada. Ada yang tua Mas. Mana Mas? Ada benar orang. Yang ini ya, coba masih pegang. Ya nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa Mas. Ini dulu waktu sebelum saya bersihin seperti kayu juga, seperti kayu. Kalau nggak kayu kayak apa batu ya. Ternyata ini besi teman-teman. Ini apa ya? Sudah tua. Ini sudah tua. Ini dihias dari sini kan bisa kelihatan ini.
ini juga bisa dibilang paling tua. Ini dibilang tua itu karena ini beksinya ini kotak. Mungkin zaman kerajaan Singosari ya. Singosari. Oh, keris itu dibilang tua dilihatnya dari sini. Beksinya ini juga bisa dilihat beksinya ini bisa. Kotak kan. Yang lain itu biasanya yang lain yang saya punya itu Gepeng gitu. enggak bulat ya, Oh. bulat ini yang ini kotak. Aku ngarani apa jeneng lali aku. Betok ini betok. Katanya kata ahli-ahli spiritual ya, ahli spiritual entah itu saya kurang tahu juga kan. Saya soal itu tidak mendalami. Kata penikmat Posan Aji katanya kalau pengen memiliki pusaka yang lain kudu memiliki ini dulu karena ini bisa dibuat pengayuman pusaka yang lain mungkin aja itu pengayuman energi lah mungkin itu. Cuma saya ini ya ini nemu enggak sih dikasih nemu, jadi ya saya terima aja. Tapi saya tidak yang saya rawat itu hanya besinya ya, bukan nanti saya kasih minyak nanti katanya makan ngasih makan enggak lah, ini kan minyaknya masih melekat. Cuma buat wangi-wangian aja. Iya, sama ini ngedap ngedap besinya ini agar enggak cepat keropos. Ini saya kan kelihatannya dulunya segini mas ini kelihatannya patah ya mas. Ini kan udah terkikis kan, ini pinggirnya kan nggak mungkin waktu buat itu kan nggak mungkin. Dan anehnya ini kan gini ya, kayak ada ini bis siapa kelihatannya kayak batu apa gitu lah. Ini jelas saya memiliki ini akidah saya insya Allah masih tetap Tuhan saya masih Gusti Allah tetap satu dan Nabi saya tetap Nabi Agung Muhammad SAW. Enggak merubah kan. Yang merubah itu yang katanya musyrik ini kan niat kita di kita. Kalau benda seperti ini nggak bisa lah merubah itu. Gantung keinginan kita. Hanya koleksi. Ya ini koleksi, benar koleksi dan penghormatan buat leluhur. Bahwa budaya kita itu sebenarnya cukup banyak luas, cukup banyak dan cukup membanggakan lah buat generasi seperti kita ini. Nah, Mas Sulis, itu tadi kan perawatannya seperti yang Anda sampaikan itu tadi kan dikasih minyak kan? Ya, seperti ini ya. Minyak apa aja? Ini sebenarnya itu minyak. Kalau menurut saya pribadi ya, itu tergantung. Yang penting itu fungsinya itu bisa mengedap dari korosi. Itu yang kedua, kalau wangi itu ya tergantung selera. Terutama ya itu untuk perawatan besinya dulu. Perawatan besi. Iya, agar bisa merawat besi itu lebih kuat ya, terhindar dari yang grogoti itu. Namanya korosi itu ya? Iya, korosi itu. Nah, untuk minyaknya apa saja biasanya Mas Sulis? Kalau dipakai? Saya biasanya cendono kraton, kalau tidak itu uladi kraton. Cendono kraton. Iya. Kalau minyak-minyak seperti ini buat saya menjalankan spiritual ya. Spiritual itu lelaku tentang dunia spiritualan. Yang hitam-hitam itu? Ya ini kayak misalnya kita mau ibadah, mau sholat, saya sering memakai wangi-wangian itu agar kita mau menghadap bupati atau lurah saja kita berhadapan dengan baik kan pakai wangi-wangian masa berhadapan dengan Tuhan kita sendiri. Kita kan tidak mengagungkan kan. Dan ini pesan juga buat Tuhan pesen ya. Kalau menurut pribadi kan kadang banyak spiritual ahli paranormal lah memakai minyak-minyak seperti ini kan. Iya. Dan itu rumor-rumornya di luar sana harganya mahal-mahal. Minyak-minyak seperti itu. Ya. Kita harus hati-hati lah. Sebenarnya itu gini ya, kalau menurut saya pribadi entah orang lain ya. Menurut saya memang memakai wangi-wangian asalkan yang tidak ada campurannya.
soal harga ya kita harus hati-hati, kita berhak memilih. Itu yang penting ke asliannya dulu. Untuk cara ngetesnya gimana mas? Minyak asli atau tidak itu gimana cara ngetesnya? Ya nanti bisa dilihat seperti kekentalannya ya, seperti ini. Coba masnya hadapan kamera. Oke, kekentalannya, kekentalannya minyak. Ini seperti ini juga ini. Ini minyak apa mas ini? Yang merah? Ini minyak Bilqis Ponika Salwa. Orang Indonesia bilang Ratu Bilqis ini. Terus yang kedua wanginya itu awet. Wanginya itu awet. Awet, nggak cepat hilang. Kadang kebanyakan apa itu pedagang-pedagang nakal itu dicampur sama alkohol terus ya. Yang sering dipermainkan itu harganya. Kan pemikiran orang kan kalau orang butuh kan seberapapun kan dibeli. Ya diambil Diambil kan. Itu sering mas, itu sering yang terjadi seperti itu sering ada beberapa pasien ngeluh itu cerita lah, bukan ngeluh, cerita bahwa habis dari sana disuruh beli minyak harganya segini, yang cari orangnya harus segini itu. Saya miris dengan itu mas, saya sangat miris sekali. Dulu ya sering karena permainan minyak ini, ternyata lama kelamaan saya paham, mengenal orang yang baik ya juga berkecimpung di dunia minyak, ya dikasih tahu lah sebenarnya intinya itu minyaknya yang tidak beralkohol. Dan ini murah loh mas, saya dapat ini begini, ini murah ini cendono keraton ini. Itu cendono keraton ini. Iya, murah. Ini ada. Kalau yang itu apa namanya? Japaron. Itu Japaron. Ya, ini Japaron ini kental. Ini murah juga, ini saya dapat. 1 milinya kalau nggak salah 15.000, 20.000. 1 milinya. Iya. Tapi kebanyakan orang bilang katanya, tapi kan tergantung orang-orang ini kan. Walaupun saya mau bilang ini asli, kalau orang itu sudah fanatik sama yang asli, katanya asli 50.000 ya tetap meyakini itu. Tapi insya Allah itu tergantung pikiran kita ya. Tergantung pikiran kita. Kalau asli insya Allah buat apa saja bisa. Aslinya buat ibadah, nggak tahu bisa lah. Buat wangi-wangian lah. Wangi-wangian. Ya, pesan saya ya kalau mau disuruh beli minyak harga segitu dipikir dulu, dikonsultasikan dulu. Itu saja. Nah itu guys pesannya, kalau Anda berubah di orang pintar, kalau disuruh beli minyak yang harganya ratusan ribu atau jutaan, mas, ratusan ribu itu masih wajar. Jutaan. Yang jutaan itu dipikir-pikir dulu. Lebih baik kan dibuat mata dulu kan, dikonsultasi dulu. Ya. Jangan terpikir dulu lah. Ya. Tapi Mas Ulis pernah tertipu sampai berapa nominal itu? Beli minyak itu? Agak banyak mas ya. Banyak. Waktu dulu kan tahun 2009an itu enggak sampai 1 jutaan. Sampai 1 jutaan itu? Enggak sampai 1 jutaan, mungkin sekitaran 700-900an mungkin itu. Memang minyaknya itu emang asli mas, emang asli. Terus mikir saya kan, oh saya butuh kan, katanya kan buat anda kan gitu kan, saya butuh ya jadi ya saya beli. Ternyata kesini wah kayak sampai seperti itu. Dipikir logika aja mas, dipikir logika aja ya. Kalau semili itu 1 mili itu 50.000 atau 100.000 ya, yang mempunyai pabrik minyak paling kaya. Oh iya. Mungkin bisa mengimbangi Jack Ma kan? Iya, benar. Mengimbangi Jack Ma, mengimbangi Bill Gates ya kan? Iya, benar. Kalau semilinya itu 100.000 atau 150.000 kan dengar-dengar gitu kan. Bayangkan mas, yang di toko-toko itu berapa mili? Ya kan? Iya. Mikir itu aja, di logika aja lah. Sekarang itu boleh berobat ke alternatif, tapi kita harus main logika dulu. Kita main logika dulu, pantas wajar. Dan saya buat teman-teman yang di luar sana ya mohon maaf, ini cuma pendapat pribadi. Ya, pendapat pribadi saya, tapi ya mohonlah
kalau ada baiknya orang ke kita itu misalkan kita berobat dari alternatif itu orang yang lagi kesusahan, saya mohon jangan permainkan dilebih-lebihi, malah bebannya dilebih-lebihi. Itu saja. Nah, terima kasih Mas Sulis ya telah meluangkan Ya, waktu malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga. Udah mampir ke gubuk saya. Jangan lupa subscribe channel Mas Sulis. Apa channel nama? Ngeluyur Bengi Channel. Ngeluyur Bengi Channel. Tulisannya gimana? Ngeluyur Bengi Channel. NGU. Nah, gitu. Ngeluyur Bengi Channel gitu. Oke, nanti bisa collab juga. Nah, nanti kalau mau Saya acak ya. yang horor-horor boleh saja horor-horor. Uji nyali lah. Yang uji nyali. Mau tebal keimanan. Tebal keimanan. Kunjungi channel Mas Sulis di Ngeluyur Bengi, oke? Terima kasih. Nanti untuk link kita taruh di bawah link Ngeluyur Bengi. Jangan lupa subscribe Ngeluyur Bengi dan Lenjapa. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.